Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu dari kelas 12 ATKP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. A. Pengertian pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengertian pengamanan dalam pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Sementara itu, pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Purwanto dan Muhammad Ali tahun 2008 dalam bukunya Teknik dan Manajemen Pergudangan. Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. 2. Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto tahun 2004 dalam bukunya Manajemen Logistik Pedoman Praktis bagi Sekretaris dan Staf Administrasi menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan alat atau barang yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik serta menjamin jangka waktu pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal. 3. Menurut Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Sri Endang Rahayu dan kawan-kawan tahun 2010 dalam bukunya Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sarana dan prasarana kantor yang berfungsi sebagai alat penunjang proses aktivitas kerja berlangsung harus digunakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar membawa manfaat bagi suatu instansi dalam jangka waktu yang lama. B. Tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. 1. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana. A. Barang-barang terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. B. Mengoptimalkan usia alat atau mesin karena terpelihara dengan baik. C. Menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. D. Menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. E. Menghindari kehilangan alat atau mesin karena telah terkontrol secara rutin. F. Menghindari penyimpanan yang tidak teratur. G. Menjamin keselamatan pemakai alat atau mesin karena adanya pengecekan alat atau mesin secara berkala. 2. Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Purwanto tahun 2008 dalam bukunya Teknik Manajemen Pergudangan, manfaat dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. B. Konservasi aset menjadi lebih baik. C. Meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap bagian atau suku cadang sarana dan prasarana. D. Mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan akibat kerusakan total. E. Menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. F. Menghindari kecelakaan kerja. C. Kegiatan inspeksi sarana dan prasarana. Menurut KBBI, inspeksi adalah pemeriksaan dengan seksama. Inspeksi sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan pemeriksaan operasional untuk memeriksa suatu kondisi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu kantor dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.
Pada dasarnya, tujuan utama dalam kegiatan inspeksi adalah untuk pemeriksaan dengan detail dan cermat mengenai kesesuaian dengan aturan atau standar yang ada. Inspeksi biasanya dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang bertugas mengawasi, yaitu manajer sarana dan prasarana kantor. D. Macam-macam kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Berikut adalah kegiatan pengamanan sarana dan prasarana kantor. 1. Pengamanan administrasi, yaitu kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. 2. Pengamanan fisik, yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan jumlah barang serta hilangnya barang. 3. Pengamanan hukum, meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Menurut Ating Teja Sutrisna, Nanang Yusuf Nurdin, dan E. Sumpriyana tahun 2000 dalam bukunya Manajemen Perkantoran, beberapa macam pemeliharaan barang-barang kantor berdasarkan kurun waktu dan jenis barang antara lain sebagai berikut. 1. Menurut kurun waktu. A. Pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap saat atau hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab atas penggunaan barang tersebut. B. Pemeliharaan berkala, yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dan dikerjakan baik dilakukan sendiri maupun dengan meminta bantuan orang lain. 2. Menurut jenis barang. A. Barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, alat elektronik, dan sebagainya. Pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala. B. Barang tidak bergerak, misalnya dengan menutup keran air atau memadamkan listrik. Pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan pemborosan, baik energi maupun biaya. Adapun menurut Purwanto dan Muhammad Ali tahun 2008 dalam bukunya Teknik dan Manajemen Pergudangan, macam-macam perawatan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. 1. Perawatan preventif atau preventive maintenance dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga, menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan peralatan atau mesin mengalami kerusakan pada waktu digunakan saat bekerja. 2. Perawatan korektif atau breakdown maintenance dilakukan setelah peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi. 3. Perawatan prediktif dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan atau mesin pada waktu atau masa yang akan datang. 4. Perawatan tidak terencana. Jenis perawatan yang bersifat darurat yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. 5. Perawatan secara produktif atau productive maintenance dilakukan penentu penyebab dari permasalahan dan melakukan perbaikan terhadap penyebab terjadinya kegagalan pada sistem yang ada. 6. Perawatan produktif menyeluruh atau total productive maintenance, yaitu metode perawatan dan pemeliharaan yang mencakup seluruh kegiatan inspeksi dan pemeliharaan pada peralatan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor perlu dilakukan dalam waktu yang berkesinambungan agar para karyawan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dengan bijak. Cara-cara pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Berikut adalah beberapa cara kegiatan pengamanan sarana dan prasarana. 1. Kepemilikan tanah perusahaan harus dibuat sertifikat atas nama perusahaan. 2. Kepemilikan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama perusahaan. 3. Kepemilikan perusahaan atas barang-barang selain tanah dan bangunan harus dilengkapi bukti status kepemilikan. 4. Pengasuransian aset perusahaan perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Adapun cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan barang-barang atau alat kerja setelah selesai digunakan. 2. Mengoperasikan atau menggunakan barang-barang atau alat kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pakainya.
3. Pemakai barang atau alat hendaknya mengetahui cara memperbaiki penanganan jika barang atau alat yang digunakan mengalami kerusakan sebelum dibutuhkan perbaikan oleh ahlinya. 4. Menyimpan kembali barang atau alat yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. 5. Memisahkan barang atau alat yang rusak dan melaporkannya kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan perbaikan. F. Tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Haji Subagja tahun 1990 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Logistik, yang menyatakan tahap-tahap pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. 3. Pasca pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.